Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Said dengan NIM 2118087 akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya buat dengan judul pecel lele. Yang pertama, lokasi kasus. Lokasi kasusnya berada di Jalan Imogiri Timur, KM 13, Trimono Jetis, Bantul, DIY. Lalu permasalahannya, yang pertama, owner ingin melihat data penjualan selama 1 bulan di warung pecel lele. Yang kedua, pendataan penjualan pecel lele saat ini masih menggunakan buku dan butuh waktu yang lama jika ingin dilihat. Lalu yang ketiga, owner ingin mengetahui rata-rata omset perharinya. Yang keempat, owner ingin mengetahui rata-rata omset bulanannya. Yang kelima, owner ingin melihat menu yang paling banyak dipesan. Dan yang terakhir, owner ingin mengetahui nama menu dengan harga 2.000 sampai dengan 13.000. Lalu, solusi yang dirancang yaitu membuatkan sistem pendataan penjualan pecel lele dengan secara real time dan bisa dilihat kapanpun tanpa harus membuka buku dengan menggunakan MySQL. Berikut adalah entitas dan jenis entitasnya. Yang pertama, entitas kasir dengan jenis entitas lemah, entitas transaksi dengan jenis entitas lemah, entitas menu dengan jenis entitas kuat, entitas pelanggan dengan jenis entitas kuat. Lalu atribut dan jenis atribut. Yang pertama ada data menu dengan atribut kode menu, nama menu, harga menu. Kode menu dengan jenis atributnya primary, nama menu dengan jenis atributnya simple atribut, harga menu dengan jenis atributnya simple atribut juga. Lalu ada pembeli dengan atribut yang pertama ID pembeli dengan jenis atributnya primary key, nama pembeli dengan jenis atributnya composite atribut, dan lalu ada data kasir dengan atribut ID kasir, jenis atributnya primary key, nama kasir dengan jenis atributnya composite atribut. Lalu ada transaksi dengan atribut ID transaksi dengan jenis atributnya single value, ID pembeli dengan jenis atributnya single value, dan ID pelayan dengan jenis atributnya single value, tanggal transaksi dengan composite atribut, lalu dengan total dengan jenis atributnya single value. Nah, ini relasi yang terbentuk yaitu detail transaksi dengan atribut ID transaksi, jenis atribut single value, ID menu dengan jenis atribut single value, lalu ada jumlah dengan single value dan subtotal dengan jenis atribut single value. Ini merupakan gambar RD-nya. Oke, ini merupakan database-nya. Yang pertama ada kasir dengan ID kasir, nama kasir. Lalu pembeli, ID pembeli, nama pembeli. Dengan ID kasir menjadi primary key, pembeli menjadi primary key. Dengan transaksi ID transaksinya menjadi primary key. Dengan terus ada menu dengan primary key-nya ID menu, data detail transaksi dengan primary key-nya ID transaksi. Ini merupakan perintah SQL-nya dan ini merupakan isian datanya. Oke, langsung saja kita mencoba menggunakan Shell-nya. Yang pertama kita masuk ke MySQL terlebih dahulu dengan sintaks sebagai berikut: SQL min view root. Oke, kita sudah berhasil masuk, lalu kita masukkan database-nya use. Nah, database sudah. Pertama kita lihat tabelnya terlebih dahulu. So tables. Nah, ini tabelnya. Lalu kita lihat masing-masing isian data dari tabel tersebut. All from detail transaksi. Nah, ini isi tabel dari detail transaksi.
Lalu yang kedua, select on from kasir. Ini isi tabel dari tabel kasir. Lalu yang ketiga, select all from menu. Nah, ini isi data dari tabel menu. Lalu transaksi. Oke, sudah terlihat isi datanya. Misal kita mau melihat apa sih tipe data tersebut, dan DSC. Misal salah satu contohnya transaksi. Nah, ini yang ditransaksi dengan tipe integer dengan primary key. Oke, langsung saja ke permasalahannya. Yang pertama, mencari data penjualan selama 1 bulan pada warung pecel lele dengan sintaks select all from transaksi. All from transaksi. Nah, ini merupakan data penjualan selama 1 bulan yang terdiri dari ID transaksi, tanggal transaksi, dan total. Lalu yang kedua, owner ingin mengetahui rata-rata omset per hari. Oke, langsung saja kita buat query-nya. Select tanggal transaksi, select tanggal transaksi. Kita bagi dua saja layarnya agar enak dilihat. Nah, select tanggal transaksi, koma, AVG atau average, subtotal plus omset hari. Nah, oke, lalu from detail transaksi, lalu kita pakai inner join transaksi to on transaksi titik ID transaksi sama dengan detail transaksi detail underscore transaksi titik ID transaksi. Lalu kita grup berdasarkan tanggal, grup by transaksi titik tanggal transaksi. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Omset hariannya yang pertanggal 6 November 2022 sebanyak 300.000. Lalu tanggal 7 800.000 dan sekian. Lalu permasalahan selanjutnya, ingin mengetahui rata-rata omset bulanannya. Oke, langsung saja kita masukkan query-nya, yaitu select average atau AVG total as omset bulanan from transaksi. Nah, ini omset per bulannya itu Rp1.250.000. Lalu permasalahan selanjutnya, ingin melihat menu yang paling banyak dipesan. Lalu
kita menggunakan right join dengan query-nya select nama menu, count, lalu subtotal, lalu from menu, right join, detail transaksi, lalu on detail underscore transaksi titik ID menu sama dengan menu titik ID menu, lalu group by menu titik nama menu. Nah, ini nama menu yang sering dipesan oleh pelanggan. Dan oke, selanjutnya owner ingin mengetahui nama menu dengan harga 2000 sampai 13.000. Langsung saja kita masukkan query-nya. Select nama menu from menu where harga underscore menu between and 13.000. Nah, ini nama menu yang harganya dari 2000 sampai 13.000. Oke, sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Oh ya, untuk bagian ini kan mencari omset harian, kita menggunakan inner join. Lalu di bagian S ini penamaan dari table. Oke. Lalu ini juga sama. Terus itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.